melanjutkan profil pelajar Pancasila. Sedangkan disiplin positif sendiri adalah penerapan disiplin yang menuntut untuk anak untuk bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal dan motivasi internal. Jadi mereka berasal dari kesadaran berdasar dari dirinya sendiri, tidak ada paksaan dari orang lain. Istilahnya apa ya? Membuat keputusan masalah berdasarkan dirinya sendiri, tidak ada paksaan dari orang lain ataupun dari guru. Kemudian kebutuhan dasar manusia itu ada 5, yaitu 1. Bertahan hidup, kasih sayang dapat diterima, kekuasaan, kesenangan, dan kebebasan. Itu adalah kebutuhan dasar manusia dan juga kebutuhan dasar murid itu seperti itu. Kemudian untuk motivasi yaitu ada 3 di sini, bisa dilihat, dibaca dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu hebat. Pada pagi hari ini saya akan menunjukkan aksi nyata saya modul 1.4 mengenai budaya positif. Saya akan mendiseminasikan budaya positif di sekolah saya. Saya akan melanjutkan mengenai budaya positif. Selanjutnya itu mengenai motivasi perilaku manusia, yaitu pertama mengenai menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, mendapatkan imbalan atau penghargaan terhadap orang lain, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Selanjutnya di sini konsep disiplin yang mereka belajar ada 2, yaitu mengenai hukuman dan penghargaan. Kalau hukuman itu kita lebih pada perilaku fisik seperti bersifat menyakitkan, tidak nyaman, murid menjadi takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi lebih rendah diri. Kalau penghargaan itu bersifat tidak efektif, merusak hubungan atau terdapat sifat iri, mematikan kreativitas seorang murid, menunjukkan dengan sistem ranking, merampas hak bagi dirinya. Selanjutnya yaitu konsep identitas sukses. Ada 2, yaitu mengenai konsekuensi dan restitusi. Kalau konsekuensi itu penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, respon positif, menghormati suatu peraturan. Kalau restitusi itu murid bertanggung jawab atas kesalahannya sendiri, fokus pada pemecahan masalah, dan ini digunakan untuk jangka panjang. Murid menghargai dirinya dan juga orang lain, serta memberikan teori kontrol terhadap diri untuk menunjukkan kontrolnya sendiri. Selanjutnya, lanjut mengenai pengertian dari restitusi. Restitusi adalah suatu proses menciptakan kondisi bagi murid sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya tanpa menunjukkan kesalahan, tapi kita memberikan bentuk memperbaiki kesalahan dengan bentuk murid. Ciri-cirinya yaitu bukan menembus kesalahan tapi belajar dari kesalahan, memperbaiki suatu hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan suatu tindakan, dan penguatan fokus pada solusi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Luar biasa. Oke, tepuk tangan dulu. Nana, hari ini saya akan mempresentasikan dulu mengenai budaya positif dan juga keyakinan kelas. Jadi budaya positif itu salah satunya dengan cara membuat suatu keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa yang diyakini dan nanti dibuat suatu kesepakatan di kelas bersama, dan nanti kalian juga akan menaatinya secara bersama-sama sebagai keyakinan kelas. Sebelumnya ada yang tahu mana dari budaya positif? Apa aja budaya positif itu? Gak tahu. Budaya. Pengertian dari budaya itu apa? Budaya adalah suatu kebiasaan. Budaya berarti yang telah menjadi kebiasaan, itu namanya budaya. Yang positif jelas sesuatu yang baik, itu ya. Jadi kebiasaan yang baik yang ditanamkan di dalam suatu keyakinan kelas, itu ya. Nah, apa saja itu nanti? Nah, sebelum menuju ke keyakinan kelas, terlebih dahulu kita lihat kegiatan mengenai tampak seperti atau tidak tampak seperti. Oke, kita lanjut mengenai budaya positif. Nah, tampak seperti, tidak tampak seperti. Salah satu budaya positif itu di sini mulai kita melihat tampak seperti. Jadi sesuatu yang positif itu tampak seperti, yang satu menghargai. Menghargai, tidak tampak seperti memberi sanksi. Jadi budaya positif itu kelihatannya ketoke seperti kita menghargai seseorang. Terus menghargai, misal salah satu contoh menghargai apa tuh? Menghargai itu apa salah satu contohnya? Kalau di kelas itu paling mudah ketika sampean melakukan suatu aktivitas, dan aktivitas itu baik dan gurumu memberi apresiasi. Terima kasih Tria, Anggun dan teman-teman Pandu yang telah melakukan kegiatan dengan baik. Apa yang kalian lakukan sangat baik dan menjadi contoh untuk teman-temannya. Tepuk tangan. Nah, itu namanya apa? Menghargai atau memberikan apresiasi. Itu termasuk budaya positif. Terus selanjutnya empati. Empati itu apa sih? Ada yang tahu empati apa? Empati adalah apa? Empati adalah sifat konjak multiple ya. Ada temen jatuh. Apa yang kamu lakukan? Terus ada temen kesusahan, orang tuanya meninggal, apa yang kamu lakukan? Melayani. Itu termasuk sifat empati enggak? Berarti apa pengertian dari empati? Oke, jadi pengertian empati itu apa ya kira-kira? Ada yang tahu? Silakan katakan. Silakan. Ya, Tria apa? Tria. Empati pengertiannya apa? Agak keras? Ikut merasakan perasaan orang. Ada lagi? Yang lain siapa? Ada? Gak ada. Oke. Kalau temennya jatuh, kalian tolong. Kalau orang tua teman meninggal, kalian melayani. Terus ini temenmu sewa, terkena penyakit apa kanker tulang, apa yang kamu lakukan? Menjenguk, mendoakan apa lagi? Memberi semangat apa lagi? Memberi jajan. Terus tadi apa yang kamu lakukan? Ada apa lagi? Memberi sumbangan berupa uang, sedekah seikhlasnya. Nah, berarti kamu itu berarti sudah melakukan sifat empati. Berarti ikut merasakan yang dirasakan si Sela, ikut merasakan temannya yang meninggal orang tuanya, ya ikut merasakan temannya yang jatuh. Oh ternyata jatuh sakit, maka kita harus menolong. Itu namanya empati. Nah, budaya positif seperti empati
Bukan kalau budaya positif itu tidak tampak seperti tidak memperdulikan. Itu bukan budaya positif. Nah, budaya positif kan temennya jatuh di jari itu kan itu tidak peduli loh. Nah, berarti itu namanya bukan budaya positif. Selanjutnya itu berpartisipasi. Partisipasi itu apa saja? Sampai emang ikut ke rumah Sela, ya toh? Ikut ke rumah Sela. Apa yang kamu lakukan tadi? Pulang ke rumah. Menjenguk, memberi semangat, mendoakan, apalagi tadi memberi jajan atau sedekah, ya. Nah itu termasuk orang yang berpartisipasi juga kan, berpartisipasi terhadap situasi yang ada. Terus selanjutnya itu terbuka ya betul. Terbuka apa aja? Terbuka berarti komen-komennya itu kita harus saling curhat, saling menerima kekurangan, saling ngobrol, itu namanya terbuka. Menginisiasi perubahan. Menginisiasi apa? Menginisiasi itu sampean melakukan kekreativitasan untuk merubah perubahan. Jadi kelasmu itu dibuat kreatif. Kelasana ayo kita kreatif. Ayo kita berubah, jangan video aja di kelasnya dibuat indah gimana dihias, ya kan? Terus kelasnya biar kompak gimana kita belajar bersama mungkin dan lain sebagainya. Itu termasuk menginisiasi. Terus selanjutnya mengenai percaya dan menghormati orang lain terhadap barang milik orang lain. Nah ini percaya, bentuk sifat percaya terhadap orang lain dan barang miliknya, ini sikap yang tampak seperti satu, memberi salam saat bertemu. Kamu pernah memberi salam? Kepada siapa? Guru. Kepada teman pernah? Pernah. Kapan? Gitu. Ya, memberi salam itu coba menyapa juga memberi salam. Ketika kalian sampai di sekolah di pintu gerbang pernah nggak kalian memberi salam? Pernah. Kepada bapak ibu. Itu siapa yang kamu lakukan? Bersalaman pintar. Nah, jadi itu termasuk bentuk apa? Menghormati orang. Nah, yang bukan menghormati bentuknya acuh jika bertemu. Bersama ketika bertemu guru, apa pernah kalian nggak salam terus membiarkan? Pernah? Tidak kan ya? Ada yang pernah, ada yang tidak. Tapi yang saya harapkan sampean jangan bersifat begitu. Berarti kamu tidak mempunyai budaya positif kalau gitu ya. Berarti kamu harus ketika bertemu teman, bertemu guru, kalian ya salaman, assalamualaikum, gitu ya. Terus mengasumsikan niat baik. Nah, ini penting. Menata hati, tidak bersuudzon. Nah, tidak bersuudzon ini itu termasuk juga larangan. Nanti kita bahas. Harus berhusnudzon. Husnudzon itu apa? Berprasangka baik, itu namanya husnudzon. Kepada siapapun, kalau temennya bermain di sana, tidak mendekatimu, jangan husnudzon. Oh tidak. Selanjutnya yaitu meminta izin jika ingin meminjam buku. Sampean pernah meminta izin ya pada temanmu? Pernah nggak ketika meminjam buku, bolpoin, buku? Pernah. Biasanya ada yang punya kadang. Biasanya saya pernah melihat anak-anak itu kalau meminjam setipu langsung diambil, bantu tipu sama temennya lagi diminta. Mana sih punya diminjam? Nah, jadi dikurangi ya sikap seperti itu ya. Kita timbulkan budaya yang baik. Nah ini yang tidak sesuai dengan budaya positif ini, mengambil langsung tanpa meminjam barang. Ada nggak yang seperti ini? Nah ini dikurangi ya. Ini harus dikurangi. Nah kita akhirnya marahin berbicara. Oke, terus tadi yang husnudzon sudah paham ya husnudzon. Satu, kita harus berprasangka baik kepada teman kita atau semua orang. Jangan menaruh rasa curiga
Lanjut yaitu menghormati perbedaan pendapat. Kalian pernah berselisih pada temanmu? Pernah. Tentang apa? Uang. Tentang apa lagi? Es, makanan jajan. Ya wes, apa lagi? Ballpoint. Ballpointnya siapa ini? Duduk-dudukan gitu. Apa lagi? Pernah tentang apa lagi? Topi, dulu kita punya siapa ya wawancara ya, waktunya wawancara jadi topiku, ini topiku, akhirnya udah ya. Itu kalian harus bisa menempatkan diri mengenai menghormati perbedaan pendapat. Nah, salah satunya lagi apa? Ketika kalian berselisih mengenai anggapan pas belajar, jawabannya kalian ngengkel jawabannya A, temenmu ngengkel B. Ini silakan kita menghormati jawaban masing-masing gitu ya. Terus mengungkapkan rasa terima kasih. Pernahkah kalian berterima kasih ketika kalian selesai menjabat, selesai melakukan sesuatu, selesai pernah selesai dari gurumu, terus kalian mengucap terima kasih pernah? Sering atau jarang? Ada yang jarang, ada yang sering. Nah, ini ditingkatkan. Coba yang sering anak-anak. Yang sering. Masa bercerita cuma jujur anak-anak ya? Tinggi ya anak-anaknya. Oke, yang jarang? Yang jarang ada 3, 1, 2, 3. Oke, ini ya. Ini ditingkatkan ya. Karena apa? Karena mengucapkan rasa terima kasih termasuk bentuk apresiasi. Orang itu kalau kita berikan kata terima kasih itu tidak akan merasa senang. Ya. Makasih ya, Pria sudah membantu Pak Ulun membuat video. Ya Pak, terima kasih. Saya juga terima kasih masih dibutuh. Ya. Jadi itu juga termasuk. Oke, seperti itu ya. Jadi kita tidak boleh lelah untuk berapresiasi, mengapresiasi teman atau orang lain. Dengan mengucapkan terima kasih sudah dibantu mengerjakan PR. Terima kasih telah dipinjami stipo. Bukan terima kasih telah dicontoni loh ya. Bukan. Ini terasa perbuatan yang kurang baik. Oke, pernahkah yang terakhir kalian pernah meminta maaf ya? Pernah meminta maaf? Pernah kalian membuat salah? Kepada siapa kalian membuat salah? Teman. Terus bagaimana proses kalian meminta maaf? Langsung ngorok, langsung mendatangi dan mengucapkan aku minta maaf itu. Betul. Lalu gimana? Gimana coba? Coba kan gimana? Maaf ya kalau punya salah. Itu siapa yang punya inisiatif meminta maaf itu siapa? Diri kita sendiri. Berarti kita merasa sadar ya. Berarti kita kalau punya kesalahan kita harus mengakui. Jadi jangan enggan mengakui kesalahan itu tidak boleh. Jadi harus aku salah, aku tak minta maaf. Kalau salah harus inisiatif untuk meminta maaf. Oke. Selanjutnya di sini ada tabel ini. Tabel ini masuk yang termasuk penjelasan mengenai apa yang terlihat, apa yang terdengar, dan apa bentuk perilakunya. Ya, apa yang terlihat di sini kalian harus bisa menampakkan ini yang pertama aja, tersenyum tulus. Pernah kalian tersenyum? Nah, jadi kepada siapa kalian tersenyum? Semua orang. Tunjukkan bahwa kalian baik-baik saja. Kalian adalah orang yang penuh dengan semangat. Tunjukkan dengan senyum. Senyum terus. Gitu ya. Selamat pagi Pak. Selamat pagi teman-teman. Nah, itu nanti senyum terus. Enggak ya? Oke. Enggak ya. Kita harus memberikan senyum terus. Senyum terus ini bisa. Selamat pagi. Selamat pagi. Gitu ya. Terus kita harus bersifat antusias. Antusias itu penuh semangat. Jadi sekolah itu tidak melutrung, budal, terus masalah. Ya gitu enggak ya. Tapi semangat berangkat. Pak, saya di kelas juga
Lanjutnya yaitu menghargai. Menghargai apa? Menghargai semua perbedaan, menghargai memiliki teman, menghargai kehadiran orang lain, dan sebagainya. Terus fokus terhadap apa yang telah kalian dapat dan juga memperhatikan. Ini yang terlihat, dan sama harus terlihat seperti itu di muka semua orang, di semua guru, teman-temanmu, orang tuamu. Biar semua orang itu senang terhadap perangai kita. Perangai wajah tadi ya. Terus terlihat, nah yang terdengar. Oke, apa yang terdengar? Jadi semua orang bisa mendengar apa yang kamu ucapkan itu dengan baik, kata-kata positif, kata-kata baik. Salah satunya ketika kamu datang sekolah, kamu bisa mengucap Assalamualaikum Bapak Ibu, Assalamualaikum guys, Assalamualaikum teman-teman. Ya. Kalau berteman gak apa-apa dengan kata-kata tidak apa kabar, gitu ya. Salaman ya, dengan teman ada salaman apa kabar. Terus kalau ada temannya kesusahan, ada yang bisa saya bantu, kita menawarkan ya. Pernah kalian menawarkan? Betul. Nah ini mulai dibiasakan ya, dibudayakan. Apa kabar? Apa yang bisa saya bantu? Maaf kalau kita tahu berarti kita harus bersifat baik sopan. Maaf aku minta tolong boleh, gitu ya. Saya boleh minta tolong, saya boleh minta bantuan, gitu ya. Nah, ada teman-temannya seperti itu. Lanjut berperilaku. Nah ini wujud perilaku kita harus seperti dalam tabel ini, berbicara dengan jujur. Sudah pernah kalian berbuat jujur? Pernah. Ada yang ada, jarang. Nah ini dibiasakan berbuat jujur dimanapun. Dan juga selain jujur kalian harus jadi orang yang dapat dipercaya. Bisa? Nah, terus memiliki sifat empati. Empati itu apa? Tadi saya jelaskan loh. Empati apa Cak? Aduh, empati apa? Empati apa? Merasakan perasaan orang lain, tanggung jawab, ya. Sopan. Sekarang kita masuk kepada keyakinan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas kalau tidak peraturan kelas? Kenapa? Ada yang tahu? Ada peraturan kelas, ada yang dengan keyakinan kelas. Bedanya apa? Ada yang tahu? Kalau keyakinan kelas itu apa? Ada yang tahu? Gak apa-apa, kalau kamu masih bater, gak usah malu. Apa? Bimo apa Bimo? Disepakati semua murid. Ada yang lain? Yang keras kalau ngomong ya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan berdua? Jawabannya untuk keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan? Untuk kesehatan. Nah, nilai keselamatan atau kesehatan yang disebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati. Jadi keyakinan kelas itu adalah nilai positif yang disepakati bersama. Ya, itu namanya berarti apa? Keyakinan. Apa yang kita yakini. Itu ya. Lanjut. Oke, bentar lagi ya. Oke, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Nah, sekarang kita masuk pada, setelah ini kita membuat keyakinan kelas ya. Nah, keyakinan kelas. Oke, bagaimana pembentukan keyakinan kelas yang kita buat? Yang pertama yaitu lebih abstrak dari peraturan. Maksudnya apa? Kita harus bisa membuat yang bersifat umum. Terus berupa pernyataan universal. Universal tadi yang bersifat umum. Terus dibuat dalam kalimat positif. Kalimat positif itu gitu. Ya tidak ada, tidak menggunakan kata-kata tidak. Positif itu tidak ada unsur tidaknya. Seperti yang saya terangkan tadi. Tidak menghargai itu tidak boleh. Harus kata-katanya positif. Menghargai teman, gitu ya. Itu namanya keyakinan kelas. Nanti saya berikan contoh. Terus sedikit
saja agar mudah diingat. Keyakinan kelas itu kalimatnya pendek, biar kita mudah mengingatnya. Terus kalau sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah yang sudah diterapkan. Nah, apa yang terjadi di kelas? Misal anak-anak datangnya selalu terlambat, itu nanti kita membuat keyakinan kelas sesuai dengan kelas itu, dan juga sesuai dengan sekolahnya seperti apa yang harus digunakan. Misal sekolahnya itu banyak sekali sampah, dan berarti kita harus membuat keyakinan kelas sesuai dengan sekolah itu. Terus semua warga kelas dilibatkan untuk membuat. Kalian siap membuat keyakinan kelas? Siap? Siap. Bisa membuat ya? Oke, nanti kalian membuat keyakinan kelas sesuai yang diyakini. Ya, sekarang saya akan menunjukkan perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Setelah ini kita membuat peraturan yang ada di kelasmu dan juga keyakinan di kelasmu. Di situ perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan, nah ini ada kata-kata jangan membuang sampah. Ini kata-kata negatif. Ini berarti suatu peraturan kelas. Jangan membuang sampah sembarangan. Ya lah. Di kelasmu biasanya buang sampahnya sembarangan nggak? Nah, ini nanti kita buat kesepakatan bersama ya. Kemudian tidak sembarangan. Nah, kalimatnya tapi harus digunakan kalimat positif. Nah, terus selanjutnya dilarang membuat kegaduhan di kelas. Nah, kalimatnya ini juga negatif. Ada kata apa negatifnya? Ada kata ya. Yang kedua yaitu dilarang membuat kegaduhan kelas. Kalau kalimat negatif itu ada kata-kata ini tidak dianjurkan untuk ditulis dalam keyakinan kelas. Nanti bisa dirubah. Misal kalau peraturan kelas jangan membuang sampah, berarti diganti menjaga. Kalau dilarang membuat kegaduhan di kelas diganti terus tidak boleh terlambat diganti ya, itu namanya pernyataan positif. Terus dilarang membuli antar teman, tidak boleh berkata kotor. Nah, perbedaannya di situ ya. Kalau peraturan itu selalu ada kata-kata tidak, ya, tidak atau tidak boleh. Setelah ini kita rubah menjadi peraturan kelas. Peraturan kelas kita rubah menjadi keyakinan kelas. Oke, sekarang setelah ini kita membuat mana yang masuk peraturan di kelasmu, mana yang masuk kita jadikan keyakinan. Peraturan kelas. Agak sini. Coba. Ini ya. Ada peraturan kelas, ada keyakinan. Sekarang kita akan membuat peraturan kelas dan keyakinan kelas terlebih dahulu. Kita membuat peraturan kelas terlebih dahulu, nanti terus kita rubah menjadi keyakinan kelas. Nah, pertama peraturan kelas. Apa yang diyakini di kelasmu? Kira-kira peraturan yang sering dilanggar. Ada yang bisa mengutarakan? Ini untuk kita jadikan nanti keyakinan kelasmu. Apa? Ya, kamu tidak boleh terlambat. Saya tulis dulu. Tidak boleh terlambat. Terus ada lagi? Ya itu. Dilarang. Ya. Berarti teman-teman sering buat sampai di kelas ya? Nah, nanti kita buat keyakinan. Dilarang membuang sampah di kelas.
tidak boleh terlambat, berarti ada banyak yang terlambat kelas ini. Sering? Ya, kalau sering nanti kita jadikan keyakinan kelas. Ada lagi? Tidak boleh membiarkan teman kesusahan. Nanti tidak boleh apa? Sahabat tulis tidak boleh mengolok-olok. Yang diolok biasanya siapa? Nama siapa? Nama orang tua. Tidak boleh apa? Tidak boleh apa lagi? Terus ada lagi? Ya. Tidak boleh membolos. Tidak boleh membolos itu berarti sering juga anak membolos ya. Oke, yuk sekarang kita lanjutkan. Kita sudah punya peraturan kelas ya berarti ya. Peraturan kelas ini nggak usah banyak-banyak. Cukup 5, nanti kita taati bersama. Setelah itu kita buat keyakinannya. Keyakinannya apa yang kita yakini berarti harus dilakukan. Kalian siap melakukan? Yakin? Nanti kita jadikan suatu keyakinan doa. Kita ubah sekarang. Tidak boleh terlambat dirubah jadi pernyataan positif apa? Oke, disiplin. Disiplin dan disiplin dan tepat waktu bisa. Terus dilarang membuang sampah di kelas. Berarti kalau diganti keyakinan kelas dengan kalimat positif apa? Ya, boleh selalu menjaga kebersihan. Terus selanjutnya tidak boleh membiarkan teman kesusahan berarti selalu tolong menolong atau saling tolong menolong. Itu kita buat kalimat lebih simpel ya. Saling tolong menolong. Selanjutnya tidak boleh mengolok-olok teman atau manggil nama orang tua. Berarti kalau kita ubah berbicara dengan sopan. Oke, bagus. Bisa ya berarti ya. Berbicara dengan sopan. Terus apa lagi? 1, 2, 3, 4, terus 1. Apa? Ya, yang terakhir yaitu saling menghormati. Oke, kita harus saling menghormati sama teman. Ya, anak kita telah membuat peraturan kelas dan keyakinan kelas, tapi nanti yang akan kita tulis di kelas yaitu suatu keyakinan kelas ini. Ya, keyakinan kelas ini nanti kalian tulis di dalam suatu kertas, nanti kertas manila, nanti kalian tempel di dinding kalian, terus kalian taati sebagai bentuk keyakinan yang telah kalian sepakati bersama. Seperti itu ya. Siap ya? Sekali lagi suaranya kurang keras, siap? Yakin ya? Dari Pak Ulu sekian atas kesepakatan yang kita buat. Semoga kita dapat mengambil manfaatnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
mendiskusikan tentang keyakinan kelas. Ayo sebelum keyakinan kelas, ini Pak Om mau presentasi dulu, biar kalian paham apa itu keyakinan kelas. Nah, sebelum menuju keyakinan kelas, kalian harus tahu mengenai budaya positif. Budaya positif itu adalah budaya namanya budaya. Belum sudah. Stop. Budaya positif itu adalah suatu yang menjadi kebiasaan. Namanya budaya berarti yang telah ada atau jadi suatu kebiasaan. Nah, positif, maka kalau dikatakan positif maka kebiasaan yang baik, gitu ya. Budaya positif itu dapat kalian katakan dengan kata lain kebiasaan yang baik yang ditimbulkan di sekolah. Karena kita sekarang berada di dalam kelas, maka kita akan membahas mengenai keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bisa kalian ungkapkan dengan kata lain, apa yang kalian yakini. Keyakinan berarti apa yang kalian sepakati bersama-sama di kelas ini dan itu bersifat baik. Nah, keyakinannya bisa keyakinan yang tampak atau tidak tampak seperti. Ya, budaya positif salah satu diantaranya yaitu seperti yang tertera, menghargai sama teman, memiliki sifat empati. Empati itu apa saja? Simpati. Terus kata lainnya lagi, empati, simpati. Peduli, betul. Peduli, simpati, empati. Jadi saling tahu. Kalau bahasa gaul ya peka, peka terhadap yang lain, peka terhadap temannya. Terus tahu dan keadaan orang lain, terbuka, berpartisipasi itu apa kan? Berpartisipasi. Berarti ada sangkutannya atau saling berkolaborasi, ya. Berpartisipasi itu saling berkolaborasi. Kalian harus bisa saling, kalau berkelompok itu namanya berpartisipasi, kalian harus bisa saling memberi kontribusi, saling memberi pikiran, ya. Saling memberi ungkapan pendapat, seperti ini loh seharusnya. Nah, nanti kita juga harus seperti itu. Kalian berpartisipasi dalam membentuk keyakinan ke kelas. Terus terbuka ya PNE, menginspirasi perubahan. Jadi kalian harus ada perkembangan ke arah yang lebih positif. Terus tidak tampak seperti. Nah, ini budaya positif itu ada dua. Kata-katanya tampak seperti, tidak tampak seperti. Nah, kita membuat budaya positif itu jangan sampai tidak tampak seperti memberi sanksi. Jadi budaya positif bukan suatu sanksi. Terus tidak tampak seperti tidak memedulikan. Kita tidak boleh menjadi orang yang tidak peduli atau kebalikan dari tampak seperti. Tidak suka berbagi. Kalau berpartisipasi berarti orangnya suka berbagi. Enggan membuka diri. Kalau budaya positif terbuka maka kebalikannya yaitu enggan membuka diri. Tenang ya. Konsepnya kontribusi, saling memberi pendapat tapi kalian diam. Itu namanya bukan budaya positif. Terus tidak tergerak dari zona nyaman. Terus bukan suatu budaya yang positif. Percaya dan menghormati orang lain dan barang miliknya, ini salah satunya ya. Salah satunya yaitu percaya dan menghormati orang lain dan barang miliknya. Jadi contohnya kalau kalian misal si Elam pinjam stiku kepada si David. Nah, setelah pinjam itu dikembalikan dengan baik. Itu salah satu contohnya menghormati barang miliknya. Terus yang kita yakini menghormati salah satunya yaitu memberi salam ketika bertemu. Baik nggak itu memberi salam ketika bertemu? Baik. Sama pernah melakukan? Pernah melakukan? Pernah. Terus pernah nggak berniat baik pada beliau?
Meminta izin ketika meminjam barang? Nah, itu bisa nggak dijadikan kayak gitu? Selanjutnya meminta izin jika ingin meminjam barang. Sama pernah meminta izin nggak? Nah, itu bisa jadikan budaya positif ya? Jadikan keyakinan kelas bisa? Terus menghormati perbedaan pendapat. Kalian pernah diskusi? Adu argumen pernah? Nah, terus kalau argumenmu tidak sama, kalian bisa menghargai temannya nggak? Nah, berarti itu bisa jadikan suatu keyakinan kelas. Terus kalian pernah melakukan suatu kesalahan? Bisa. Pernah melakukan suatu kesalahan? Terus kalau kamu pernah melakukan suatu kesalahan kepada temanmu atau gurumu, apa yang kamu lakukan? Pernah meminta maaf? Bisa dijadikan suatu keyakinan kelas? Oke, setelah ini nanti kita akan membuat suatu keyakinan kelas. Oke, sekarang selanjutnya tabel. Selanjutnya kita akan mengetahui mengenai tabel dulu. Di sini ada tabel Y. Tabel Y di sini yang dijelaskan mengenai apa yang terlihat, apa yang terdengar dan berperilaku. Itu kita tunjukkan dengan kalau terlihat budaya positif yang harus disampaikan. Kalau kita dilihat oleh teman kita harus tersenyum secara tulus, antusias, menghargai, fokus ketika ya apa yang terlihat itu menghargai, fokus dan memperhatikan. Selanjutnya terdengar. Nah, jadi yang termasuk budaya positif itu salah satunya apa yang kita dengar. Salah satunya apa? Assalamualaikum, apa kabar hari ini? Pernah ditanya apa kabar hari ini? Itu ada termasuk motivasi positif yang dapat kita jadikan suatu budaya positif. Apa yang bisa dibantu? Pernah mendengar? Siapa yang ucap biasanya? Guru. Apa yang bisa dibantu? Itu termasuk juga budaya positif. Kalau dengan temannya, maaf, bisa saya minta tolong? Pernah kamu? Pernah. Pindah, maaf ya saya minta tolong boleh? Boleh. Nah, jadi gitu ya caranya ya. Terus apa yang kita lihat, apa yang kita dengar dan perilakunya. Salah satu perilakunya kita harus bisa berbicara dengan jujur, bisa berbicara dengan jujur, dapat dipercaya, terus tanggung jawab, empati, bersikap sopan serta Siap menawarkan bantuan. nah, ini termasuk wujud perilaku yang bisa kita jadikan suatu keyakinan ini termasuk budaya positif. Ya anak, hari ini kita berarti langsung membuat larangan dulu yang ada di kelas. Ya, silakan ditulis larangan kelas. Kira-kira apa yang ingin kamu buat? Larangan apa yang ingin kamu buat biar kelas ini damai, nyaman, pembelajarannya bisa dilakukan dengan baik. Silakan kalian berpendapat. Silakan berpendapat. Ayo. Larangan kelas 1 apa? Tidak boleh bullying. Tulis. Yang kedua ada lagi? Jawab apa? Berpendapat bebas. Ada lagi? Tidak boleh memakan di kelas. Apa? Tidak boleh makan di kelas. Stop. Tidak boleh terlambat. Terus apa lagi? Apa? Perasaan aja. Ya, tidak boleh mengolok-olok itu masuk bullying. Tidak usah ditulis ya. Tidak boleh mengolok-olok masuk bullying. Ada lagi? Apa? Berpakaian lengkap. Berpakaian lengkap. Oke. Ini ya. Larangan itu yang memiliki kata-kata tidak.
Larangan itu semua yang berorientasi ada kata-kata tidak. Kalau berpakaian lengkap itu sudah masuk ke dalam budaya positif atau keyakinan kelas yang akan kita buat. Oke, sekarang silakan di sini tulis. Tulis budaya positif atau keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Nah, sekarang kita membuat keyakinan kelasnya. Kalau tadi diungkapkan yang nomor 5, temanmu sudah punya budaya positif. Apa budaya positifnya? Berpakaian lengkap. Nah, oke. Ya, itu masuk. Kalau namanya berpakaian lengkap, itu sudah kalimatnya. Kalau keyakinan kelas kita harus menggunakan kalimat positif semua. Itu ya. Berarti tidak boleh bullying dirubah jadi kalimat positifnya apa? Apa aja? Saling Menghargai. ya betul, saling menghargai sesama. Itu bagus ya. Jadi itu saling. Yo, sekarang yang kedua, tidak boleh makan di kelas. Keyakinan positifnya apa? Yang dapat dijadikan keyakinan kelas apa? Makan di jam makan di jam istirahat boleh. Terus silakan ditulis dulu. Terus yang ketiga, tidak ramai. Berarti apa? Berbicara dengan sopan. Terus tidak boleh terlambat. Dapat datang tepat waktu. Terus yang terakhir apa, Cah? Berpakaian lengkap. Berpakaian lengkap. Oke. Dari kelima ini kira-kira kalian bisa menempatinya? Insya Allah. Coba diungkapkan sekali lagi mengenai 5 keyakinan kelasmu yang sudah kalian bentuk apa saja? 1, bunyikan. Tidak boleh membuli, saling menghargai dan menghormati. Terus. Tidak boleh makan di kelas, makan di jam istirahat. Oke. Tidak boleh ramai, berbicara dengan sopan. Tidak boleh terlambat, datang tepat waktu. Berpakaian lengkap. Ya anak-anak, hari ini kita sudah membuat keyakinan kelas bersama dan disepakati bersama, dan kalian sendiri yang membuatnya dan yang nanti akan meyakini di kelas juga kalian. Jadi hari ini kalian sudah bisa kan membedakan mana larangan, mana keyakinan kelas, mana budaya positif. Sudah bisa? Oke, yakin bisa? Yakin. Kira-kira bisa menyepakati keyakinan kelas ini? Insya Allah. Alhamdulillah, semoga kalian kedepannya menjadi manusia yang memiliki budaya positif dan keyakinan kelas yang dapat kalian taati bersama. Oke, dari Pak Ulul sekian. Jika ada salah kata, mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lailun Fita Rahmawati, guru bimbingan konseling PTD SMP Negeri 2 Ngancar. Setelah saya menyimak dan mempelajari diseminasi yang disampaikan oleh Pak Ahmad Ulul Albab mengenai budaya positif di sekolah, saya menjadi semakin paham dan lebih mengerti tentang bagaimana kita bisa mempraktikkan budaya positif di sekolah, terutama tentang bagaimana kita membuat kesepakatan dan keyakinan terhadap anak-anak di dalam kelas, dan bagaimana kita bisa memberikan penghargaan maupun konsekuensi atas perilaku anak-anak di sekolah. Harapan saya ke depannya semoga Pak Ahmad Ulul Albab bisa semakin menyampaikan atau menularkan ilmunya yang didapatkan dari CGP kepada teman-teman yang lain di sekolah, sehingga kami pun juga bisa memperoleh ilmu yang bermanfaat. Oke, sukses terus untuk Pak Ahmad Ulul Albab untuk kegiatan CGP-nya. Sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Valencia, siswa kelas 7D. Saya akan memberikan testimoni atas pembelajaran pembuatan keyakinan kelas oleh Pak Ahmad Ulul Albab. Setelah saya mengikuti kegiatan pembuatan keyakinan kelas, saya jadi bisa membedakan mana larangan, mana keyakinan, mana hukuman, mana konsekuensi. Saya sangat senang atas pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Ahmad Ulul Albab. Saya memperoleh banyak ilmu dari Pak Ulul. Semangat terus Pak Ulul. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.